Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rehana, NIM 1240750, Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Di sini saya akan membuat video tugas UTS saya, mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro Islam, dosen pengampu Pak Arianda. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi konsep produksi dalam Islam. Yang pertama, pengertian reproduksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam, produksi harus berada dalam koridor halal dan bermanfaat atau thayyib, serta tidak boleh melanggar syariat. Yang kedua, tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia melalui cara yang halal dan berkah. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ketiga, menjadi sarana ibadah karena bekerja dan berkarya adalah bagian dari amal soleh. Terus, menghindari kerusakan fasad di bumi akibat eksploitasi berlebihan. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesejahteraan umat bukan hanya mencari keuntungan pribadi. Lalu contoh aplikatif. Yang pertama, seorang petani yang menanam sayur organik tanpa bahan kimia. Produsen makanan yang hanya menggunakan bahan halal dan mencantumkan label halal MUI. Terus yang terakhir, sebuah pabrik pakaian yang memberikan hak gaji dan perlindungan kerja sesuai syariat kepada karyawannya. Terus, prinsip produksi Islam. Yang pertama, halal dan thayyib. Barang dan jasa yang diproduksi tidak boleh haram secara syariat dan harus baik secara kualitas serta manfaat. Terus yang kedua, etika dalam bekerja. Produsen harus jujur, tidak menipu dalam takaran, kualitas, atau informasi produk. Terus keadilan terhadap pekerja. Upah harus dibayar tepat waktu, sesuai kesepakatan dan tanpa penindasan. Terus, menghindari kerusakan lingkungan. Tidak boleh merusak alam demi produksi yang berlebihan. Dan yang terakhir, menghindari riba, gharar, dan maisir. Proses produksi dan pembiayaan harus bebas dari praktik ekonomi yang dilarang Islam. Terus yang kedua, konsep distribusi dalam Islam. Distribusi adalah penyaluran hasil produksi kepada konsumen. Dalam Islam, distribusi harus berlangsung secara adil, transparan, dan merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial atau penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam yang pertama, menjamin akses terhadap kebutuhan pokok oleh seluruh masyarakat, termasuk golongan miskin. Yang kedua, menghapus ketimpangan ekonomi dengan cara mendorong keadilan dalam kepemilikan dan konsumsi. Dan yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan sosial dan solidaritas antar umat. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi sosial harta melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lalu contoh aplikatif. Yang pertama, program distribusi zakat yang diberikan kepada 8 asnaf, termasuk fakir miskin, untuk mengurangi kemiskinan. Terus, koperasi syariah yang menyediakan bahan pokok bagi masyarakat desa dengan harga wajar. Lalu prinsip distribusi Islam. Yang pertama, keadilan. Setiap orang berhak mendapatkan bagian dari sumber daya sesuai usaha dan kebutuhannya. Yang kedua, kepemilikan terbatas. Harta bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Allah. Yang terakhir, transparansi. Penjual dan distributor wajib jujur dalam informal harga, stok, dan kualitas. Selanjutnya, konsep konsumsi dalam Islam. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar pemuasan nafsu, tetapi harus mempertimbangkan aspek halal,
kebutuhan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan konsumsi dalam Islam yang pertama, memelihara jiwa dan kesehatan dengan mengonsumsi yang halal dan bergizi, serta yang kedua, menjaga keseimbangan hidup, tidak boros dan kikir. Prinsip konsumsi Islam. Yang pertama, halal dan thayyib, hanya barang atau jasa yang halal dan baik yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, tidak israf atau berlebihan. Konsumsi sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Dan yang ketiga, tidak tabzir atau pemborosan. Tidak membuang makanan atau menggunakan harta tanpa manfaat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.